Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Nabila Aswinda dari kelas B PWK Universitas Jember. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjawab UAS saya yang saya rangkum dalam video ini. Jadi simak terus ya videonya. Jadi soal yang pertama itu mengenai permasalahan yang timbul di bidang kependudukan. Jadi yang pertama itu seperti ketersediaan bahan pangan yang terbatas, kemudian sarana perumahan dan tempat tinggal yang belum memadai, kemudian ada fasilitas seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai, kemudian angka pengangguran tinggi dan angka kriminalitas yang tinggi. Nah, kemudian apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut dan bagaimana solusinya? Nah, untuk ketersediaan bahan pangan yang terbatas itu faktornya yang menyebabkan itu ada beberapa faktor. Misalnya yang pertama itu ada keterbatasan lahan akibat konversi lahan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa lahan ini terbatas, sedangkan pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat. Nah, dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini, sudah dipastikan bahwa kegiatan penduduk ini pasti juga akan meningkat. Nah, misalnya ini apa? Misalnya kegiatan penduduk untuk bertempat tinggal. Nah, karena lahannya ini terbatas, maka dilakukan adanya konversi lahan dari lahan pertanian menjadi non-pertanian. Dari lahan pertanian menjadi lahan yang digunakan untuk permukiman. Nah, akibatnya apa? Akibatnya lahan untuk pertanian ini semakin berkurang. Nah, karena lahan pertaniannya ini semakin berkurang, maka lahan yang digunakan untuk menanam bahan-bahan pangan ini, dia pasti juga akan semakin berkurang. Nah, solusinya untuk mengatasi hal tersebut itu apa? Jadi solusinya itu ada LP2B. Jadi LP2B itu merupakan lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Nah, adanya LP2B ini itu digunakan supaya lahan pertanian itu bisa lebih terlindungi. Jadi apabila ada konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, apabila kawasan tersebut itu sudah masuk di dalam LP2B, maka hal tersebut tidak akan terjadi gitu. Jadi program LP2B ini sasaran utamanya itu supaya program pertanian ini tidak bisa dikonversi menjadi lahan non-pertanian. Nah, kalau hal itu bisa dilaksanakan, pasti itu akan mengurangi adanya konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, seperti itu. Itu adalah faktor yang pertama. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu sifat produksi komoditas pangan yang musiman dan fluktuasi karena sifatnya itu mudah dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, jadi gimana sih solusinya buat mengatasi tersebut? Karena melihat dari tanaman pangan sendiri, dia itu kan banyak yang musiman gitu. Jadi menyesuaikan dari musimnya itu sendiri. Nah, solusinya, mungkin ini di bidang pertanian sendiri bisa dikembangkan dengan penggunaan bioteknologi modern. Misalnya dengan kultur jaringan atau misalkan dengan bioteknologi modern yang lainnya. Kemudian yang faktor yang selanjutnya yaitu adanya sarana dan prasarana yang kurang mendukung dalam pendistribusian bahan makanan itu sendiri. Jadi misalnya adanya jalan yang kurang memadai gitu, jadi pendistribusiannya itu bisa terganggu gitu. Nah, solusinya gimana? Mungkin dari pemerintah sendiri bisa meningkatkan meningkatkan sarana dan prasarananya untuk mendistribusikan bahan-bahan pangan ini. Jadi bahan pangannya itu nanti bisa tersebar secara merata di seluruh Indonesia gitu, atau di seluruh wilayah gitu ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu adanya sarana perumahan dan tempat tinggal yang belum memadai. Nah, seperti yang kita tahu, sifat dari pertumbuhan penduduk sendiri itu kan dinamis, itu berkebalikan dengan sifat lahan yang statis. Nah, ini sendiri kan bisa menimbulkan permasalahan gitu. Jadi kebutuhan orang akan tempat tinggal itu semakin meningkat dan penyediaan lahannya sendiri itu terbatas. Nah, karena itu kan nilai lahan atau harga lahan ini jadi tinggi gitu. Nah, banyak juga masyarakat yang nggak bisa afford untuk membeli lahan itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya mereka memilih untuk membeli lahan yang harganya rendah, misalnya harga lahan di daerah pinggiran gitu. Nah, karena hal tersebut itu karena misalkan itu terjadi, itu kan juga bisa menyebabkan tumbuhnya permukiman yang kumuh di daerah pinggiran. Sedangkan hal tersebut itu kan nggak sesuai juga gitu dengan
dengan Sustainable Development Goals, misalkan di poin 11 di mana itu ingin menumbuhkan permukiman dan kota yang inklusif, aman gitu kan. Nah, itu kan kurang sesuai tuh karena adanya permukiman kumuh tadi. Nah, jadi solusinya gimana sih untuk mengatasi kalau adanya permukiman kumuh ini? Nah, solusinya kalau di Indonesia sendiri itu ada program Kotaku gitu. Jadi program ini itu nantinya akan mengurangi atau akan sebisa mungkin itu untuk meniadakan adanya permukiman kumuh tersebut. Nah, program dari Kotaku ini salah satunya itu juga ada pengadaan tempat tinggal vertikal atau yang kita kenal dengan rusunawa itu. Nah, itu juga solusi yang bisa dilakukan jadi supaya perumahan dan tempat tinggalnya ini bisa sesuai gitu dengan program yang diusung oleh SDG sendiri, seperti itu. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu adanya fasilitas seperti fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan yang kurang memadai gitu. Nah, seperti yang kita tahu Indonesia sendiri itu kan wilayahnya luas gitu. Jadi diperlukan waktu juga supaya persebaran dari fasilitas-fasilitasnya itu merata gitu kan. Nah, jadi yang menjadi permasalahan itu kan misalnya itu nggak cuman di fisik dari fasilitas itu sendiri gitu ya, mungkin dari sistemnya juga atau dari penyediaan sumber daya manusianya juga mungkin yang kurang gitu. Jadi kayak misal kalau fasilitas pendidikan atau fasilitas kesehatan itu kan banyak juga di daerah terpencil Indonesia atau daerah yang jauh dari jangkauan pusat dari Indonesia sendiri, itu kan biasanya permasalahannya itu kurang adanya tenaga medis atau kurang adanya dari tenaga pengajar itu sendiri, atau bahkan juga fasilitas secara fisiknya juga mungkin kurang gitu. Nah, jadi solusinya gimana sih untuk mengatasi hal tersebut? Jadi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu ya melakukan pembangunan secara merata itu. Jadi pembangunan di sini tuh nggak cuma secara fisik juga, tapi secara SDM itu. Nah, gimana sih caranya biar yang kurang merata tadi tuh bisa kebagian, entah itu dari tenaganya atau dari secara fisik dari fasilitasnya itu ya maksud saya. Nah, itu pemerintah bisa melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya itu bakal butuh waktu. Yang kedua, kemudian persebaran dari tenaganya itu sendiri. Jadi pemerintah mungkin bisa mengalokasikan tenaga dari mungkin tenaga medis atau tenaga pengajar pendidikan gitu ya, biar bisa disebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi semuanya tuh dapat gitu, walaupun di daerah yang mungkin agak tertinggal gitu. Itu kan dari pemerintah sendiri sebenarnya udah ada programnya. Nah, itu mungkin bisa lebih dimaksimalkan lagi oleh pemerintah gitu. Nah, sedangkan kalau mungkin dari komunitas sendiri juga bisa untuk membantu dari program pemerintah itu. Dari komunitas sendiri ya mungkin bisa dengan itu ya pengiriman relawan gitu untuk mengajar atau untuk membantu masyarakat di daerah yang agak terpencil seperti itu. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu angka pengangguran yang tinggi. Nah, faktor penyebabnya ini bisa dari kualitas SDM-nya yang kurang dengan spesifikasi atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan pekerjaan gitu. Nah, solusinya jadinya gimana sih? Nah, solusinya bisa dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Misalnya dengan adanya pelatihan-pelatihan gitu. Mungkin pemerintah juga bisa menggalakkan pelatihan-pelatihan gitu yang bisa meningkatkan kualitas dari SDM itu sendiri. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pencari kerjanya itu. Kemudian solusinya gimana sih? Nah, solusinya itu bisa dengan membuka lapangan pekerjaan gitu. Kemudian bisa juga dari masyarakat sendiri mungkin membuka lapangan pekerjaan gitu yang bisa melibatkan warga setempat. Nah, itu kan bisa juga buat mengurangi angka pengangguran seperti itu. Kemudian bisa juga dengan adanya ini ya tingginya angka tenaga kerja asing yang masuk itu kan. Nah, jadi solusinya mungkin kalau itu sendiri ya bisa juga dengan ini ya dibatasin gitu. Jadi tenaga kerja asing yang masuk itu nggak sebanyak itu gitu. Nah, sebenarnya untuk mengatasi hal tersebut juga berkaitan sama hal yang sebelumnya, di mana adanya
peningkatan kualitas SDM gitu. Jadi kan kalau misalkan kualitas SDM kita sebenarnya baik, kan kita juga nggak bakal mungkin untuk menyerap tenaga kerja asing yang banyak gitu. Jadi itu saya rasa juga bisa perlu untuk dipertimbangkan lagi gitu. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu tingginya angka kriminalitas. Nah, faktor yang menyebabkan tingginya kriminalitas ini bisa dari kemiskinan, kemudian dari pengangguran, pendidikan, dan moral. Jadi untuk kemiskinan sendiri, menurut Kartono 2009, kemiskinan kronis tanpa jalan keluar mengakibatkan banyak orang yang berputus asa, sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan untuk menolong kehidupan. Kemudian untuk pengangguran, menurut catatan Statistika Indonesia 2013, besarnya jumlah angka pengangguran itu mempunyai pengaruh sosial yang luas karena mereka tuh nggak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan. Jadi makin tinggi angka pengangguran tuh juga meningkatkan kerawanan sosial yang ditimbulkan juga, misalnya kriminalitas itu tadi. Kemudian pendidikan. Jadi menurut Kansil 1994, tindakan kriminal itu salah satunya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, karena pendidikan itu merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu moral. Jadi menurut Kartono 2009 bahwa tingkah laku manusia yang jahat itu immoral dan antisosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat yang jelas merugikan umum seperti itu. Nah, kemudian saya rasa dari faktor-faktor tadi solusinya yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan ini nggak melulu soal akademik aja ya. Jadi pendidikan ini juga dimulai dari yang paling dasar atau pondasinya yaitu pendidikan moral atau pendidikan karakter itu sendiri. Karena pendidikan moral atau pendidikan karakter ini merupakan pondasi dari bagaimana seseorang nanti mau melakukan sesuatu gitu ya. Karena nanti dengan pendidikan moral dan pendidikan karakter yang baik ini, seseorang nanti jadi bisa menentukan mana sih yang baik, mana yang tidak baik gitu kan. Nah, saya rasa dengan adanya penguatan pendidikan itu, entah itu dari pendidikan secara akademik ataupun yang paling penting pendidikan moral ataupun karakter itu, nantinya bisa untuk menekan angka kriminalitas yang tinggi itu tadi. Kemudian kalau misalkan secara hukum gitu ya, mungkin penekanan angka kriminalitas yang tinggi ini juga bisa dilakukan dengan penguatan hukum itu sendiri. Jadi kalau misalkan hukum dibuat lebih menjerat gitu kan, pasti orang juga akan lebih mikir gitu untuk melakukan suatu tindakan kriminalitas atau tindakan kejahatan itu tadi. Seperti itu. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu bagaimana keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Jadi saya rasa dengan fertilitas yang tinggi, kemudian mortalitasnya rendah, dan misalkan nilai migrasinya misalkan 0 gitu, maka hal tersebut tentu menunjukkan adanya peningkatan penduduk gitu. Jadi nanti pertumbuhan penduduk itu nilainya akan tinggi. Nah, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi itu maka nanti akan meningkatkan juga nilai investasinya, dan yang pasti nilai konsumsi juga pasti nanti akan meningkat karena pertumbuhan penduduknya itu tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan pertumbuhan penduduknya tinggi, itu kalau misalkan diimbangi dengan SDM yang baik, nah itu nanti juga bisa untuk meningkatkan nilai ekspornya gitu. Kemudian kalau misalkan mortalitasnya itu rendah, nah itu kan menandakan harapan hidupnya tinggi. Kemudian kalau balik lagi kayak yang sebelumnya udah saya sampaikan, kalau misalkan harapan hidup tinggi, otomatis pertumbuhan penduduknya kan juga tinggi gitu. Pertumbuhan penduduk tinggi, kemudian diimbangi dengan SDM yang baik, nah itu pasti nanti akan mempengaruhi, seperti tadi yang saya bilang, bisa mempengaruhi ekspornya. Nah, nanti kalau misalkan ekspornya nilainya itu tinggi, itu pasti juga akan berpengaruh pada perekonomian kita juga gitu. Jadi perekonomiannya itu bisa meningkat, seperti itu. Jadi soal yang selanjutnya yaitu mengenai soal hitungan
mengenai jumlah penduduk Indonesia di tahun tertentu gitu. Jadi soalnya yaitu jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk di tahun 1990 itu 147,5 juta penduduk. Kemudian di tahun 2000 yaitu 179,3 juta penduduk. Dengan tingkat pertumbuhan 1,97%. Kemudian berapa jumlah penduduk Indonesia di tahun 2010 dan tahun 2020 menggunakan metode perhitungan aritmatik dan geometrik gitu. Nah, kemudian ini kan tadi udah diketahuin, jadi jumlah penduduk di tahun 0 atau P0-nya ini 147.500.000 juta gitu kan. Kemudian di P10-nya ini 179,3 juta. Nah, R-nya atau rasio atau tingkat pertumbuhannya ini kan 1,97%. Kemudian untuk proyeksi di tahun 2010 dengan perhitungan aritmatika itu dengan rumusnya PT sama dengan PO, kemudian 1 ditambah R dikali T. Nah, itu sudah dimasukkan angkanya, kemudian menghasilkan angka sebesar 205.605.000 juta penduduk gitu. Kemudian untuk perhitungan dengan rumus geometrik yang mana itu rumusnya PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R tutup kurung di pangkat T itu menghasilkan angka sejumlah 217.891.559 itu untuk jumlah proyeksi penduduk di tahun 2010. Kemudian untuk proyeksi di tahun 2020 dengan rumus aritmatika, kemudian sesuai dengan rumus yang sudah ada, kemudian angka yang dimasukkan itu menghasilkan jumlah penduduk di tahun 2020 yaitu dengan perhitungan aritmatika 234.672.500 penduduk. Kemudian untuk perhitungan dengan rumus geometrik itu menghasilkan penduduk sejumlah 264.828.426 penduduk. Seperti itu. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu bagaimana sih keterkaitan SDGs poin 11 dengan kependudukan gitu. Nah, jadi kependudukan ini kan suatu hal yang kompleks gitu ya. Jadi ada berbagai permasalahan juga yang ada di bidang kependudukan ini gitu. Jadi misalkan aja pertumbuhan penduduk ini kan. Pertumbuhan penduduk itu kalau misalkan pertumbuhan penduduknya tinggi gitu ya, kemudian pertumbuhan penduduknya ini nggak disertai dengan perkembangan SDM yang baik gitu kan, nanti mutu SDM-nya itu juga jadinya buruk gitu. Nah, kalau misalkan mutu SDM sendiri buruk itu kan nggak jarang juga untuk dia itu menimbulkan kemiskinan gitu. Nah, kalau akibatnya dari adanya kemiskinan itu bisa juga itu orang jadi nggak memiliki tidak memiliki kemampuan untuk membeli atau memiliki lahan untuk tinggal gitu. Jadinya orang itu bisa aja dia nggak memiliki tempat tinggal gitu. Atau bisa juga mereka memiliki tempat tinggal tapi tempatnya itu mungkin agak kurang layak gitu. Jadi kayak di bagian pinggiran atau mungkin bisa jadi di tempat permukiman yang kumuh gitu. Jadi secara lingkungan juga nggak baik gitu kan buat kesehatan gitu. Nah, itu keterkaitannya dengan kependudukan itu tadi. Jadi kan tadi itu kan permasalahan pendudukan tuh. Nah, itu kaitannya apa sih sama SDGs poin 11 itu? Jadi SDGs poin 11 itu kan dia bunyinya membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan gitu. Nah, jadi permasalahan dari kependudukan tadi itu bisa permasalahan tadi itu berkebalikan gitu dengan tujuan dari poin SDGs yang mana dia itu pengen membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan tahan lama berkelanjutan itu tadi gitu. Nah, jadi keterkaitannya ya di situ itu tadi. Jadi karena di situ ada permasalahan dari kependudukan itu tadi, sedangkan kita di sini pingin
ingin melaksanakan poin dari SDGs ini yang ingin membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan itu tadi. Nah, maka perlu dilakukan suatu upaya gitu antara perlu dilakukan upaya untuk bisa melaksanakan poin atau tujuan dari SDGs ini, terutama di poin 11 tadi itu. Nah, jadi gimana sih caranya? Ya, jadi kan target dari poin 11 SDGs itu salah satunya yaitu di tahun 2030 itu memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh. Nah, ini kan berarti permasalahan dari targetnya itu solusinya yang bisa dilakukan itu kan permasalahan dari kependudukan itu tadi sendiri harus bisa diatasin gitu. Permasalahan kependudukan yang timbul tadi seperti kayak perkembangan SDM yang kurang, kemudian jadi ada kemiskinan itu, kemudian kan enggak hal-hal tersebut yang bisa berpengaruh kepada masyarakat yang nggak punya rumah. Nah, itu kan harus diatasin dulu gitu supaya nanti poin dari SDGs nomor 11 ini bisa terlaksana. Jadi keterkaitannya seperti itu. Sekian video dari saya dan terima kasih.